Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mendokumentasikan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Balai Banjar Bukit Sari, Desa Songan B, yaitu dengan materi kesejahteraan lanjut usia yang disampaikan terhadap penerima bantuan sosial VKH. Mari kita simak sebagai berikut. Kan sampun apa nama tiangnya? Atau mungkin hanya nama panggilan saja? Nama tiang ke ikut bertamu yang berunding di Kecamatan dan tiang membidangi wilayah Songan B. Tetapi tiang juga tugas barunya mungkin juga di Trunyan, di Kedisa dan Ketangsongan Uti. Kalau sebelumnya juga di Batu Utara dan Buahan, tapi makin sudah dipindah tempat dan mungkin yang di Empat Desa, Kedisan, Kedisan, Trunyan, Ketangsongan dan Uti. Sebelum lanjut Uti yang ucapan tangan dari Om Swastiastu. Terima kasih Niki Sabtu kepada Rawat Uti. Makin dia akan menyampaikan tentang peningkatan kemampuan keluarga yang disingkat P2K2. Ini sebenarnya dilakukan sering, cuman karena ada hal lain yang tidak bisa dilakukan setiap hari, setiap bulan. Jika paling tidak 3 bulan sekali, karena dia kan dampingannya banyak, bergulir. Jadi mungkin dia akan menyampaikan tentang lanjut usia. Pernah dengar ke lanjut usia ya? Tapi ke lanjut usia. Kira ke yang disebut lanjut usia. Orang tua. Orang tua. Atau sarang sira mantan tinggal di rumah. Ada orang tua, ibu, ayah, ibu atau kakek nenek. Betul. Sira di rumahnya. Apa namanya? Udah umur deh. Mungkin sering mendengar lanjut usia ya. Mungkin anggapan katanya kalau sudah umur usia atau mungkin sudah badan atau mungkin sudah tidak bisa jalan jika tidak bisa dijadikan vaksin. Memang ciri-cirinya memang demikian. Jangan salah, bahkan badan itu mudah, ada yang sudah badan atau muda, ada yang sudah umur. Itu tidak bisa dipakai vaksin. Tetapi berdasarkan undang-undang yang disebut lansia orang yang berumur di atas 60 tahun, di atas 60 tahun berdasarkan data tidak dibuat lebih mudah, tidak bisa dipakai lansia atau dibuat hanya kalau misalnya dia sebenarnya sudah dibuatnya kurang misalnya pensiunan juga kan berkaitan erat dengan bantuan yang lansia mungkin sebenarnya kalau yang dapat bantuan lansia itu yang berusia di atas 70 tahun. Tetapi kebijakannya terus berubah. Tapi kalau saya lihat datanya sudah di atas 60 tahun. Tapi mungkin ada undang-undang. Nah dalam lanjut usia ini ada lanjut usia potensial. Lanjut usia potensial itu sudah di atas 60 tahun tetapi masih bisa bekerja, bisa melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian ada namanya lanjut usia tidak potensial. Lanjut usia tidak potensial artinya seseorang yang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari dan untuk bisa melakukan itu bukanlah orang lain. Ya, kita juga madwe lansia, tapi ya sudah dilakukan. Tapi ya sudah dilakukan terhadap lansia.
siap nanti merawat. Artinya kita perlu peduli terhadap manusia. Jangan sampai terjadi penelantaran karena melanggar undang-undang. Kalau sampai terjadi melakukan kekerasan, melakukan penelantaran terhadap manusia, itu dia karena merasanya bahwa sidang karena rahasia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Haknya hak kita sama walaupun sudah ini alasannya kenapa kita harus peduli. Karena ketika tidak peduli, kita selain tidak kena karma, hukum karma dalam agama, tetapi juga bisa melanggar undang-undang. Apalagi orang tua kita sendiri yang lansia yang tetangga kita tidak harus berubah. Jangan sampai kita kemudian berdasarkan data lansia itu semakin meningkat. Lansia yang ditelantarkan mudah-mudahan tidak ya, tetapi masih ada yang menelantarkan. Bahkan lansia itu tinggal sendiri di rumah. Ya, misalnya seorang nenek tinggal sendiri di rumahnya atau kakek-kakek tinggal sendiri di rumahnya. Bahkan ada yang masih punya keluarga, tetapi dibiarkan itu sendirian. Itu sebenarnya sudah dianggap menelantarkan lansia. Kemudian lansia kebanyakan adalah orang tua kita. Sebenarnya lansia itu orang tua yang sudah berumur, itu yang sudah tua. Itu adalah cerminan kita ke depan. Cerminan kita artinya gini, setiap orang pasti akan nanti mengalami usia tua kalau tidak meninggal dunia kan gitu. Pasti itu siapa itu akan melewati yang namanya usia tua. Ketika kita tidak peduli terhadap mereka, suatu saat kita akan tidak dipedulikan. Ini hukum karma. Apalagi ini, apalagi anak-anak kita dulu disayang oleh orang tua. Kedepannya mereka akan seperti anak-anak. Kan dari anak-anak sebagai tua, tetapi cara walaupun dia fisiknya tua, tetapi dia kembali seperti anak-anak. Manjinglah, manja, perhatikan, sama seperti anak. Tapi kembali ke sifat-sifat. Nah, itulah kita ketika kita berada sebagai anak yang sudah dewasa, giliran kita lah yang peduli terhadap mereka. Istilahnya ada timbal balik. Makanya ibu kalau punya anak sayangi, punya orang tua sayangi, karena mereka nanti akan yang menyayangi kita. Ya, terus akan begini ya. Itu di dalam masyarakat kita kan istilah utama itu sangat istilahnya itulah kalau sampai tidak memperhatikan orang tua kita yang sudah lanjut. Bagaimana perlakuan kita terhadap mereka? Suatu saat kita akan mendapat perlakuan yang hampir serupa dari anak-anak. Makanya oleh karena itu sebelum kita menjadi lansia tidak bisa berjalan, tidak bisa menghasilkan uang, bayangkan dari sekarang kita akan mengalami hal yang sama. Prinsipnya kita juga akan seperti itu. Kalau kita sayang dengan tulus terhadap orang yang lansia, suatu saat kita akan Tuhan akan membalas kebaikan kita. Kemudian kita akan bicara kondisi dan permasalahan lansia. Yang punya lansia mungkin sudah bisa merasakan bagaimana sih keadaan perasaan kita memiliki orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Kalau belum punya mungkin ya masih. Tetapi menurut Tian, kalau sudah umur sedemikian pasti pernah merawat nenek, kakek, pasti itu dan sudah mengalami bagaimana karakter orang yang sudah lansia. Termasuk Tian sendiri, kalau nenek sudah meninggal tetapi sementara bisa memahami kita. Karena untuk menyayangi orang-orang tua itu kita butuh hati nurani. Kalau semakin kita tersentuh hati pasti tidak akan berhenti.
orang-orang yang keberatan menyayangi orang tua adalah orang yang tidak tulus, terlalu ngaret. Misalnya dapat pesan, misalnya. Nah itu juga perlu menjadi perhatian. Kita ada karena beliau. Kita bisa punya rumah di pekarangan tanah sendiri itu karena pasti ada warisannya, walaupun tidak banyak. Ya, kondisi permasalahan lansia itu ada tiga, secara fisik atau biologis, kemudian kedua secara psikososial, dan ketiga adalah secara fisik. Itu terkait dengan keadaan organ fisiknya, organ tubuhnya. Kemudian psikososial terhadap mental, hubungan orang tua lansia itu terhadap lingkungannya, terhadap anak-anaknya, terhadap tetangganya. Kemudian secara spiritual itu hubungan antara lansia itu terhadap ketuhanan, keagamaan, seperti sembahyang. Secara secara fisik itu contoh-contohnya. Mulai gangguan gerakan, perubahan suhu tubuh, mudah sakit, nah, gangguan saluran kencing, itu yang banyak sekarang. Diabetes itu ketika dia kencing dia tidak bisa nahan, begitu dia ingin kencing dia buang, begitu minum dan susah kencing, istilahnya loss, sistem tubuhnya tidak bisa mengendalikan pengeluaran kencing itu. Kemudian gigi mulai goyah, jangankan goyah, bahkan sudah tidak punya gigi. Ya, seperti motor tak ada gigi. Kalau motor kan biasa pakai gigi. Terus sekarang, nah, tanpa gigi mulai Mio. Kan itu kan kadang-kadang dipakai candaan untuk tanpa gigi. Dan muncul penyakit Alzheimer atau kepikulan, termasuk stroke juga, darah tinggi dan demensi. Nah inilah kenyataan yang kita hadapi di masyarakat kita. Kalau sudah lansia itu pikun, barangnya sudah dipegang, tetapi dicari-cari. Bahkan tidak bisa pun nggak tahu itu kuncinya di sini, malah cari ke sana. Dan kunci mungkin di kantongnya malah bingung. Nah itulah sih. Sebenarnya dalam usia seperti kita pun seperti dia ini kadang-kadang kunci di sini ada yang lucu kan gini. Misalnya mau jalan mau ngambil sesuatu sampai sana saya lupa mau ngambil apa. Balik lagi kan. Itu saja kita sudah merasakan, apalagi sudah tua, aduh parah. Nah itulah biar kita bisa memahami orang tua kita bawa ke diri sendiri dengan umur kita sudah bisa mengalami hal-hal yang gangguan pancaindera juga itu sudah biasa, misalnya tidak bisa mendengar. Kemudian gangguan secara psikososial, hubungan dengan orang lain. Misalnya muncul depresi, semua dipikirkan, apapun dipikirkan, itu nanti akan menimbulkan dia depresi. Ya ngomel-ngomel lah sendiri, ngomong sendiri, bahkan dia menceritakan masa lalunya, padahal kan nggak ada. Nah itu berarti itu. Nah, dia seolah-olah ada yang diajak bicara. Nah, yang anehnya ketika dalam keadaan sadar katanya sesuatu dia tidak bisa mengingat, tetapi ketika dia ngomel sendiri sampai hal yang di masa kecilnya itu pun sedetail-detailnya bisa diingat. Itu menurut saya aneh gitu kan, karena dia mengalami punya kakek masih hidup dan sekarang mengalami hal seperti itu. Dia bisa mengingat nama-nama orang yang sudah lama, itu bahkan sudah meninggal lama. Kalau ditanya dia nggak tahu, tetapi ketika ngomel seolah-olah tahu. Itu aneh. Dari mana tahu gitu loh. Kayak ada proses mengingat kembali apa yang dialami. Mungkin ketika telah mati
mungkin begitu juga saya mikirnya malah gitu. Jangan-jangan ketika kita berjalan ke alam lain, jangan seperti itu kan? Oh, kehidupan dulu begini, akibatnya gini, seolah itu dirasakan. Kalau dia sih paham seperti itu, gimana seandainya itu bahkan kayak kembali ke masa kecil dia. Itu segala sesuatu yang pernah dilakukan di masa kecilnya itu diingat secara detail. Nah, oleh karena itulah kadang saya pikir oh gitu ya kalau orang sudah tua mungkin jangan-jangan kalau sudah mati kita akan menjalani di kehidupan seperti itu mengulang di alam sana. Dia malah berpikirnya itu. Mungkin karena itulah kita harus rajin-rajin juga beramal kebaikan biar rasa menunjukkan. Masalahnya ini juga kadang-kadang dia bercerita dia tidak menemukan jalan, melihat jurang, melihat api, melihat hujan, barangkali ada. Bercerita itu ada api, aduh, kita ditolong gitu kan. Jangan-jangan kalau kita mati jangan itu gitu loh. Ada banjir kan, ada jurang, seolah-olah kita melihat seperti itu. Karena kita ada mungkin ada perbuatan kita yang tidak baik. Oleh karena itulah ketika masih kuat seperti kita ini bisa melakukan hal-hal baik, berusaha kita melakukan kebaikan, menolong orang lansia, dia utama menolong lansia ini. Karena suatu saat pasti itu akan ada, pasti akan menguatkan. Kemudian perubahan bukan dari perilaku seperti diam, kadang-kadang ngomel, kadang-kadang marah gitu, kadang-kadang ngelamun. Nah ini berorientasi pada masa lampau. Nah ini dari hubungan dengan tetangga kurang baik. Nah ini kadang-kadang juga dengan tetangga selalu menganggap dirinya benar. Nah itu juga bahwa apa yang kita lakukan itu salah, sensitif ya, benar seperti tidak benar-benar pengalaman. Selain sudah di atas 80-an, dalam siap. Oh iya. Sudah kadang-kadang kemudian permasalahan bicara spiritual ini jarang dibahas itu pasti karena secara fisik sudah mulai males semangat. Sebisa mungkin arahkan itu bisa semuanya kalau bisa. Tapi kalau tidak, kita yang mendoakan. Posisinya kita yang mendoakan. Ya kalau dipaksakan juga gimana? Tapi ada yang memang masih sangat suka gitu, masih senang melakukan kayak ngejos. Nah nenek siang itu masih suka gitu, dia malah rajin sekali ngejos. Ya itu sebenarnya baik jalan sementara nenek siang tinggalnya dengan cara yang baik, berjalan ininya juga baik. Ada juga kalau ketika seseorang ketika dia tidak begitu berani kepada beliau, pada sesungguhnya ketika dia akan sengsara ketika dia akan mengalami salah satu ciri-cirinya orang yang kurang berbakti ketika dia tua itu merasakan panas dan membutuhkan. Itu sebenarnya efek dari kurang berbakti kepada yang kuasa. Jadi itu dengan cara jalan berbakti mudah-mudahan cara kita saat meninggal juga lebih baik. Nanti juga perjalanan roh saat kita meninggal juga kan. Sedangkan orang yang kuasanya kurang baik dia perjalanan ketika meninggalnya kemudian pasti dari sini panasnya berakhir di sini. Tetapi kalau orang yang kuasanya baik dari sini panasnya berakhir di sini. Ini jatuh. Makanya jika ada orang yang bunuh diri mati bunuh diri pasti ke sini. Itu secara spiritual. Ini yang selalu menunjukkan yang menganggap lebih selalu. Dia dulu aja. Kurang mau berbagi dengan orang lain karena juga sudah memperhatikan sudah punya uang yang
Kalau mungkin ada yang punya uang mungkin kan masih bisa berbagi itu, tapi kebanyakan pelit kalau sudah karena sudah mengerti bagaimana uang itu. Nah, kalau kita mungkin masih polos gitu. Masih bisa nyari lawan. Nah selanjutnya bagaimana prinsip melayani lansia. Prinsip melayani lansia juga satu, jangan memberikan stigma yang sejak memberikan label, misalnya bodoh, misalnya uang langka, kan ada yang bilang misalnya kuli, bongol, atau bongol, itu tak benar dan tak boleh. Kan ada ya sampai misalnya orang tuanya juga dong bongol, kaki bongol. Ya, itu keputusan gitu lah. Ya itu keputusan itu misalnya itu jangan sampai memberikan stempel itu nanti kita memberi nama itu gimana? Nah enak dosa tidak mengucilkan ini. Kalau ada jadi biasa baru misalnya kan kalau lansia itu kan berbau kencing sembarangan, BAB juga tidak terkontrol. Itu kan kadang-kadang sebagai orang yang masih normal kita merasa jijik, merasa risih. Walaupun seperti itu kita jangan sampai merasa karena namanya orang yang secara indranya tidak bisa mengendalikan itu, kita maklum karena suatu saat kita akan memahami. Kalau tidak apa itu kayak orang ini istilahnya mau kencing los gitu kan, nggak bisa terkendali kan gitu. Nah itu sebagai pakai contoh aja. Oh berarti itu yang dialami oleh orang-orang yang Soalnya orang tua yang berani, paling kan nampak kencing kan nampak ember. nah gitu lah. Jadi kita akal-akali. Kalau dia cepat kencing, tidak terkontrol kencingnya, kita sediakan ember. Begitu juga kalau BAB-nya tidak terkontrol, ya suka tak suka. Ya gitulah. Seperti anak kecil lagi. Seperti dia kalau kita dulu. Ya berikan pampers. Itu kan kalau pampers kan aman, BAB juga langsung. Kan jadi sama seperti anak-anak. Anak-anak juga pakai pampers, orang tua pakai pampers lagi gitu kan. Seperti dia kalau kita dulu. Ya itu kembali lagi. Anggap sekarang Kita jadi orang tuanya. Ya jadi orang tuanya. Dia anak-anak gitu. Itu kita hukum perasaan. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah. Tidak membesar-besarkan masalah. Ketika kita menghadapi dengan orang tua yang jangan itu lagi diperbesar-besar. Ada yang misalnya manja, itu jangan dibesar-besar. Karena memang hampir semua seperti itu. Jangan dibesar-besarkan masalahnya. Nah ini juga yang menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Belas kasihan yang berlebihan maksudnya gini, dikit-dikit minta sesuatu, dikit-dikit minta gini. Misalnya gini, saya ambil contoh. Ada orang nenek-nenek, dia minta diantarkan ke anaknya si A. Setelah sampai sana, kita diantarkan presiden lagi kembali. Pokoknya kita kayak dipermainkan. Kita harus berani mengambil keputusan tegas. Ingat kalau memang tidak pulang ya jangan tidak kasih tangan atau berkelasan. Pokoknya tidak aja. Ya mungkin dalam keadaan itu berbohong demi kebaikan. Ya sama seperti berbohong terhadap anak-anak. Tetapi yang penting tujuannya yang terpenting tujuannya adalah untuk kebaikan. Bukan berbohong untuk apa gitu. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk menunjukkan kemampuannya. Nah ini mungkin yang masih bisa melakukan pekerjaan, biarkan mereka bekerja, tetapi diawasi. Maksudnya misalnya dia menyabit, kalau misalnya lama ada dia cari. Soalnya ada gitu orang tuanya menyabit tidak dicari, ternyata terus dikira akhirnya apa meninggal. Nah oleh karena itulah misalnya kalau dia tuanya nanti lama kita ya cari.
Keluarga sebagai sumber pemecahan masalah. Nah, ketika mengurus lansia ini pasti kan ada istilahnya metinggu antara anak satu, anak dua, anak tiga. Itu kadang-kadang kan istilahnya saling nuntut. Mudah yang bikin, mudah yang jaga. Itu sebenarnya kurang. Kalau di dalam tradisi kita kan sistemnya siapa anak terbaik dia. Nah kan itu juga anak yang terkecil punya kewajiban untuk menjaga orang yang sudah tua. Tetapi pasti ada hak yang diterima. Misalnya menerima warisan rumah. Kalau tanah sih biasanya bagi rata, belum ada yang menspesialkan kalau terkait ada. Tetapi pada umumnya adalah warisan rumah. Kalau ada sapi ya sapi. Sama-sama dicara antara hak dan kewajibannya sih. Nah itu dah makanya anak yang termuda mengerti tentang itu. Jangan terlalu menuntut kepada yang tua karena haknya berbeda. Kemudian cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah ini yang sudah yang bengkok, manis, galak, menceng. Nah itu yang kita akan mengalami kesulitan. Misalnya dia menceng kan, dikit-dikit kita yang salah, dikit kita yang salah. Atau mancing dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu kan. Kalau sebisa mungkin penuhi kalau memang itu baik. Kalau memang itu baik penuhi. Tapi kalau itu tidak baik buat mereka, jangan. Misalnya orang tua kadang-kadang minta yang manis-manis, minuman manis. Kalau itu adalah hindari. Karena minuman manis akan menimbulkan meningkatnya diabetes. Jadi banyak terjadi pada orang tua. Ketika sudah diabetes itu kadang-kadang dia tidak berpikir bahwa itu yang manis-manis itu bisa menimbulkan tambah parah diabetesnya. Nah kita yang melakukan kalau memang bisa minta yang manis mendingan yang lain aja yang masih yang kadar gulanya rendah. Kemudian memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Nah lansia itu cenderung suka curhat, ya bercerita gitu kan. Ya kita dengarkan saja. Kita sebagai pendengar yang baik, anggap aja nonton TV atau mendengarkan kisah masa lampau. Karena ada manfaatnya juga. Mendengar sejarah gitu. Iya kan jadi tahu. Karena ocehan orang tua yang itu kadang-kadang benar loh. Itu masalahnya. Itu pengalaman masa lampaunya ketika dia sedang ngoceh itu benar terjadi dulu. Itu saya pakai ada walaupun dalam keadaan itu kalau sudah ngaco ya jangan digunakan. Bersikap sabar dan bijaksana kita dalam menghadapi orang tua yang sabar. Susah saya menggambarkan apa itu sabar. Kalau sudah menghadapi pasti ngerti apa itu sabar. Ya, susah diomongkan sabar. Apa sih karena ketika bilang sabar itu tidak boleh marah. Ya itu salah satunya. Tidak mudah marah ketika kemudian beri kesempatan terhadap lansia apa yang disukai. Misalnya apa yang dia suka, misalnya suka melihara ayam, ya tapi tidak kotor. Misalnya suka sapi, ya juga sepanjang tidak membahayakan dirinya. Kita menghormati dan menghargai lansia dan menghargai itu kan kita sebagai keturunan. Tetapi sebagian orang tidak sabar menghadapi pasti akan tidak menghargai. Kadang-kadang orang tuanya itu ditampar. Bahkan ada yang saking emosinya apa ya memukul. Daripada memukul objek lansia itu, misalnya nenek kakek kita, sebaiknya kita marahnya kepada benda. Itu lebih efektif.
Kalau dia dulu berpikir kalau kita marah itu mending aja langsung ke orang, itu ternyata tidak tepat. Ketika kita menghadapi kenyataan-kenyataan lebih bagus marah itu kepada benda, misalnya atau meja atau banting piring gitu kan. Apalah? Besok nggak bisa makan. Kan bisa dibeli gitu loh. Kalau orang yang dihantam, kalau orangnya yang dihantam itu kan kita bisa dipidana, bahkan meninggal kan bisa menyesal kan. Hari itu marahnya 10 kali. Ya apa marah tuh yang murah-murah aja dibanting di sana cedok, wah gitu kan. Berarti kita sudah melampiaskan emosi gitu. Daripada kita nahan emosi atau melampiaskan ke orang itu tidak baik ternyata. Benar tak Bu? Saya nggak setuju. Makanya kalau ada suami marah banting biarin aja. Sekarang dia mati piring. Itu daripada pokoknya dibanting kan enggak ya. Benar dong. Sekarang kita bicara tentang kekerasan dan kenalan terhadap ya. Mungkin di sini ada pernah tidak sabar menghadapi orang tua. Karena ini kenapa kita benar-benar harus menjaga perhatian. Kenyataannya gini, ketika nenek kakek meninggal itu banyak orang menangis. Benar tak nih? Pernah ada yang menangis itu? Oh saya enggak sih. Serius? Dia enggak menangis. Itu dia merasakan itu enggak ada. Bukan yang begini masalah gini. Ketika nenek yang sudah ya yang jaga dengan baik, keluarga yang lain juga menjaga. Sebelum meninggal dia juga sudah dapat puisi, sudah dapat puisi bahwa dia akan meninggal. Berarti memang sudah takdirnya akan meninggal. Nah, astung kare sebelum dia meninggal, karena jauh-jauh waktu diberikan kita akan latihan. Dia sudah akan terpilih. Nah, kalau yang mungkin tidak menerima, nah mimpilah model misalnya tidak menerima beliau akan meninggal, tiba-tiba meninggal gitu kan, pasti menangis ya. Nah, daripada menangisi orang yang sudah mati, lebih baik tangisilah ketika dia kan paham maksudnya ya. Tangisilah ketika dia masih hidup, artinya kita berikan kasih sayang. Jangan sampai ketika beliau meninggal kita justru menyesal belum pernah peduli terhadap mereka. Kan banyak yang gitu, punya rencana mau ngasih uang gitu kan, belum kesampaian udah meninggal. Kita masih bisa ya segera lakukan. Nah intinya kita berikan kasih sayang semasih beliau. Nah kekerasan kekerasan terhadap manusia, kekerasan terhadap fisik melalui fisik, kekerasan melalui verbal, kekerasan melalui finansial. Nah, secara fisik itu terhadap fisiknya melalui tindakan kita. Kemudian verbal itu kata-kata. Kemudian ada finansial, keuangan. Nah, contoh-contohnya ini. Secara fisik mendorong, mencubit, memukul, tidak menyediakan makanan atau minuman. Yang banyak biasanya adalah mendorong, mencubit, karena gergetan. Pernah? Ada yang pernah gitu ya? Jujur-jujur aja deh. Udah nggak salah sih ya sama tiangnya. Jujur-jujuran. Artinya apa sih yang harus kita lakukan ketika emosi itu kan akan bisa yang mungkin memberikan istirahat. Misalnya nih, kalau misalnya gergetan pengen cubit gitu kan, makanya ke benda kita marah. Misalnya tempat tidurnya kita tak gitu kan, jangan sampai marah. Misalnya pengen gergetan itu kan karena sikapnya gitu kan. Ya gimana itu pikirlah dulu jangan pokoknya introspeksi kendalikan
Kalau mengendalikan emosi itu kita tarik nafas, emosi nih, tarik nafas. Atau yang paling efektif adalah cuci muka. Karena ketika kita emosi nggak panas, darahnya mendidih gitu, naikkan ke sini. Nah, ketika kita mencuci muka, pasti kan kita dingin kan? Memang beneran dingin sih gitu kan. Nah, begitu terkendali dan wajah kan lebih cantik gitu kan. Mungkin kurang cuci muka jadi emosi kan gitu. Ya gitu. Cuci mukanya gitu kan. Udah keringetan yang marah nih pengen ngantem gitu kan. Kalau cuci muka udah tambah cantik gitu kan. Marahnya hilang juga kan gitu. Nah itu tidak menyediakan makan dan minum. Mudah-mudahan kalau di Bali tidak ada sampai yang namanya sebagai anak. Sebenarnya jarang sampai ada istilah anak durhaka atau cucu durhaka. Kemudian secara kata-kata, nah kata-kata ini secara verbal ini ya banyak. Misalnya amat keras dengan suara yang menyuruh, dengan suara yang keras. Jadi tidak ada yang bisa menghindari. Pasti pernah dalam keadaan tertentu, tidak selalu sih. Pasti dalam keadaan tertentu kita bisa sama dalam keadaan tertentu. Ngomong yang keras gitu lah. Ya namanya orang gitu kan. Kesabaran dalam keadaan itu tidak terkendali. Menakut-nakuti sih. Nah ini banyak menakut-nakuti. Tapi kalau menakut-nakuti untuk kebaikan tidak masalah. Tapi menakut-nakuti untuk hal-hal yang kurang baik itu tidak apa-apa. Ya seperti yang sampai tadi, kalau berbohong untuk kebaikan tidak apa-apa. Itu kebaikannya soalnya. Kemudian membedak. Nah ini banyak terjadi. Marah dengan kata-kata itu pasti itu. Tidak perlu tanya itu pasti pernah yang sudah pernah dari itu pasti itu kan. Benar tak? Pasti kan. Ya. Cuman kita akal-akali aja kalau marah kalimat itu. Nah emosi. Membiarkan lansia sendirian. Nah ini kalau di Bali sih jarang. Tapi ada. Tidak bisa kita pungkiri. Dan beberapa yang lihat memang ada gitu kan. Di keluarga yang ya agak jauh sih ada gitu. Tapi faktanya memang ada, tidak bisa kita pungkiri. Tetapi jangan sampai ikut sudah tidak. Saya pernah ada yang gitu kan. Ya anak-anak saya bawa berat. Ya walaupun kecil bisa berat 5 kilo itu kalau bagi lansia bisa 1 minggu, bukan 10 hari gitu kan. Itu kecil kelihatannya tapi akan bermanfaat bagi mereka. Kemudian membatasi bertemu teman karena mungkin malu, ada perasaan malu. Tapi ya karena juga susah mengantarnya. Kadang pengennya ke anaknya yang jauh gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada sih yang menyatakan bagusnya kalau seseorang yang lansia itu merindukan seseorang, misalnya rindu sama cucunya, dia pengen ke sana, sebaiknya sampaikan ke cucunya biar cucunya yang datang. Gitu. Karena kalau cucunya datang bisa bawa sesuatu juga. Benar gitu kan? Benar aja. Benar kan? Sampaikan sama cucunya. Kangen loh, doang kangen loh dia gitu. Atau kaki dia kangen. Dekat kan tak apa-apa. Nggak bisa, ada pagi yang contoh. Contoh gitu kan. Mendiamkan, menandakan itu tidak nanti mudah-mudahan tidak sampai menandakan. Itu harapan yang tidak ada yang lansia terlantar. Kalau ada tetangga terlantar bisa sampaikan ke dia. Secara finansial, nah ini ketika memegang uang, terutama ada bantuan, ini terkait bantuan juga. Ada beberapa pengalaman bantuan itu diambil melalui kartu, diambil oleh cucunya, tetapi diberikan hanya sebagian kecil dan diambil sebagian. Bahkan yang tragis ya pernah begini, dibilang bantuannya tidak masuk. Itu selalu melapor, ini melapor neneknya ini ada yang menyampaikan bahwa tidak pernah masuk. Setelah saya cek, cek ke bank, oh datanya ada. Saya interogasi lah pelan-pelan. Dan itu dia tidak ngaku bahwa memang masuk. Saya bilang, oh kamu tuh tanggal sekian miliar di sana lah baru dia mengaku.
Makanya jangan main-main dengan bantuan ini karena bisa dilacak. Gimana sih tadi? Tahu. Bahkan kalau ngambilnya di ATM, orangnya kan kelihatan, orang ada CCTV gini. Ada mata diam dia. Gitu. Hati-hati itu jangan sampai berbohong hal-hal seperti itu. Mendingan kita ambilkan bantuannya. Kalau memang lagi butuh pinjam lah ya, pinjam nanti kembalikan, belikan apa gitu. Nanti kalau uang lebih justru belikan lagi, lebih keren. Dan tidak memberikan keleluasan menggunakan uang. Kalau ini sih menurut saya sih lebih baik kita yang mengontrol penggunaan uangnya. Lebih bagus sih. Misalnya dia dapat bantuan 1 juta nih, kasih dulu sepenuhnya untuk kebutuhannya. Terus dia berikan bertahap. Asalkan kita tidak menghabiskan uangnya itu, tidak apa-apa, kita pegang uangnya. Lebih baik kita misalnya apa ya sekarang kebutuhan ya, daripada nanti masalahnya ada nih lansia yang masih bisa melakukan aktivitas berjualan. Ketika dia pegang bawa uang banyak, kena tipu. Itu masalahnya. Makanya memang sih menurut saya lebih bagus kita yang mengontrol pengeluaran lansia itu. Kalau memang dia masih bisa menghitung uang dengan baik, bisa melihat uang dengan baik, ya nggak apa-apa. Tetapi ketika sudah rapuh dan penglihatannya sudah tidak begitu paham tentang uang, ya bagusnya sih dikendalikan. Tapi jangan sampai uangnya dihabiskan, itu yang nggak benar kan gitu. Kalau megang uangnya nggak masalah gitu sih. Itu menurut saya itu tambahan aja. Nah, kemudian penelantaran. Nah, tindakan penelantaran itu mungkin kalau di kebanyakan di luar mungkin masih ada. Mudah-mudahan walaupun ada beberapa. Menelantarkan lansia artinya tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya. Contoh, minum, kan ada lansia itu sampai sore nggak makan, itu nggak ada yang peduli. Mudah-mudahan gitu ya. Pasti ada aja punya perhatian atau anaknya. Membiarkan lansia sakit. Kalau sakit, lansia sakit kadang-kadang udah tua gitu kan. Pasti aja gitu, ada aja yang gitu kan. Kalau sakit sebaiknya ya diperiksakan. Kalau misalnya memungkinkan dia bidangnya bisa setuju. Misalnya kita susah nih mengajaknya, misalnya bisa dikumpuli dan tapi kan ada biaya tambahan loh. Soalnya saya beberapa kali pernah ditanya ke rumah nenek saya dengan itu ya. Membiarkan lansia kesepian. Nah ini ya kalau lansia itu pasti ada ngejomblo. Tidak hanya dia ngejomblo, tapi lansia pun ada ngejomblo kan gitu. Yang ngejomblo artinya sudah ditinggal, sudah sendirian artinya itu mungkin ajak di salah satu anggota keluarganya bisa seperti atau seperti dia sampaikan yang tanggung jawabnya diserahkan kepada anak yang kalau sudah menikah, kalau belum ya membiarkan lansia bekerja keras atau kerja keras. Kalau bekerja biasanya lansia sih menyesuaikan. Belum ada. Kalau di kita mudah-mudahan ada yang memaksa orang tua itu bekerja. Tidak sih. Palingan membiarkan mereka nyati. Karena dia kan menjalankan hobinya. Nyati tidak hanya karena sabtunya tidak makan, tapi memang hobi kan. Kan ada juga hobinya melali. Nah itu melali. Biarkan melali, tetapi kita awasi. Kemudian mengusir lansia dari rumah. Ini ketemu. Wah, belum sih, enggak. Mudah-mudahan nggak ada. Ada. Saking marahnya itu tidak bisa menghadapi perilaku lansia itu diusirnya tapi tidak diusir dia tapi diusirnya ke rumah saudaranya lain. Dia udah nggak sabar nih, saya nggak sabar beli aja ada yang jaga gitu kan. Itu kan mengusir juga. Itu kan ada itu banyak itu banyak kasusnya karena sudah
merasa dia tanggung jawabnya sendirian, dia menjaga itu kan ada rasa menuntut ya, itu kurang baik sih sebenarnya. Karena hak dan kewajiban keseimbangan itu punya dapat warisan lebih. Seharusnya tidak menuntut, justru karena bisa menjaga orang tua yang hasil kan ada karma baik di sana, pasti ada pahala. Tetapi kenyataan di lapangan itu yang tidak salah, itu dia menderita hidupnya. Karena dia gimana ya? Seharusnya mendapat pahala justru mengurangi pahala kan, marah-marah sama orang tua. Nah, makanya perlu pengertian tidak memberikan kesempatan beribadah. Kalau ini sih enggak sih, enggak. Kalau memang mau aturan pasti dijalan aturan, diantar gitu kan. Senang malah mau. Tidak peduli terhadap lansia. Kalau itu tidak berani. Nah, sekarang peran pemerintah. Peran pemerintah dalam memperhatikan lansia. Ada nggak di sini sudah mendapat perhatian lansianya dari pemerintah? Belum. Ada? Ada nggak? Apa sih menurut? Coba menurut Pak, ada nggak peran pemerintah di terhadap lansia? Tidak ada ya? Atau beli? Ada nggak perhatian pemerintah terhadap lansia? Nah, pas sekali itu. Peran pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Sosial itu sudah banyak perannya terhadap lansia. Salah satunya ini yang mengedukasi masyarakat tentang lansia, yang perantara dari Kementerian Sosial. Kemudian bantuan lansia, bantuan sembako lansia itu kan diberikan bantuan apa lagi selain bantuan sembako, apa lagi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ketika berobat membawa KIS tidak bayar. Tuh. Apa lagi? Ada yang tahu lagi? Bantuannya? Bantuan bedah rumah. Di rumah lama itu kan jadi lebih mengena misalnya. Cuman ada yang tidak menerima itu kan karena faktor usia, dianggap sudah menjelang ke alam lain, kan tidak diperhatikan. Tetapi kenyataannya masih hidup. Soalnya pernah saya dengan suatu apa ya? Sudah ini iya ada mah. Artinya tanggung memberikan bantuan pertama bedah rumah. Siapa yang menggali kan itu yang kadang-kadang jadi pemikiran. Kadang-kadang yang itu kadang-kadang apa sih? Ya memang betul sih gitu kan. Udah tinggal sendirian gitu misalnya, tapi kan ada yang memperhatikan. Kalau diberikan bedah rumah, nanti kan sia-sia juga. Sia-sia. Nah itu adalah sebuah dilema. Kalau di kota-kota itu ada yang namanya memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan agar pihak moda transportasi mendahulukan lansia. Kalau di desa-desa kan ya tidak ada, tidak mendukung. Kadang-kadang kan jalan itu untuk lansia dan disabilitas ada yang ada merah di sini itu untuk jalan menuju jalan sebenarnya. Tetapi kalau lihat-lihat nggak ada yang pakai. Coba lihat di Indramayu ada nggak lansia? Jarang. Walaupun ada jarang. Walaupun banyak orang cacat, buta itu, tapi kenyataannya jarang yang pakai jalan itu. Padahal itu penting. Makanya kadang-kadang trotoar itu dipakai berjualan. Padahal itu sangat menghambat lansia dan disabilitas berjalan. Keren sih sebenarnya itu. Pakai di semua tuh trotoar di sini tuh bahan isi plat kuning gitu. Sebenarnya tuh pernah nggak mempertanyakan itu kenapa kok seperti itu gitu kan? Nggak pernah ya. Itu sebenarnya tuh disabilitas lansia juga. Karena kan dia jalannya gitu, masih diamal itu terasa ke situ siswanya. Kemudian memberikan pelayanan khusus bagi lansia di puskesmas, ya ini KIS ya tadi. Sebenarnya ada perawatan istilahnya perawatan gratis lansia. Kalau sudah punya KIS sebenarnya tiap bulan itu periksa nggak bayar.
itu memang sudah kewajiban untuk memeriksa lansia, kontrol kesehatannya itu setiap bulan. Tapi kan repot. Itu lah, kita kan mikirnya repot juga gitu. Tapi kita bisa merawat sendiri, memberikan pelayanan dan keringanan biaya untuk pembelian tiket di tempat rekreasi. Ini sih di desa-desa belum ada sih, misalnya bantuan memberikan kemudahan liburan gitu. Ya paling tidak dia bantuan sosial itu. Kemudian kita bagaimana kita peduli terhadap lansia. Ya pedulinya ini menyediakan makanan sehat. Kita kalau misalnya lihat tanggal lansia pastikan sampai meninggal perhatikan kesehatannya. Nah ini kan kayak mengantarkan itu di kamar saya. Biasanya sih kadang-kadang ini dan kendalanya kita di masyarakat istilahnya macin saling tuntut. Kamu aja dah gitu, kamu aja dah gitu. Soalnya di keluarganya ada juga, makanya setiap tahun gitu kan. Ya, tapi secara alami kalau kita sudah pernah melakukan yang lainnya, tapi ini kan, saya belum pernah aja. Kalau saya lihat sih gitu, ketika ada orang keluarganya itu sudah rajin nih kan, pasti dia merasa tersinggung nggak pernah nih gitu. Kalau sebagian besar masyarakat mau seperti itu, mudah-mudahan tidak ada lansia terbatas saat sakit kan. Coba aja misalnya punya orang tua nenek gitu kan, dia punya anak kan, sudah kan, pasti yang lain niru gitu, meniru itu. Jangan anggap remeh tindakan kecil akan berimbas kepada orang lain. Kemudian mengingatkan untuk beribadah. Kalau ini sih susah sih, boleh menjawab pengakuan. Yang mendingan kita sih yang melakukannya. Kalau memang mau dia ya syukuri, kalau tidak mau ya jangan dipaksakan. Memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan. Nah ini banyak sih, kalau di kota-kota ada istilah senam lansia. Sebenarnya dia disuruh ngajarkan senam lansia, tetapi kalau di sini kurang efektif. Walaupun dia ngajarkan, itu pun juga tidak akan dilaksanakan gitu kan. Siapa yang memang mau ngumpul di Banjar lansia gitu kan? Kan enggak. Lansia pagi-pagi udah ya. Ya, paling tidak kita itu membantu lansia terkait dengan kesehatan fisik, berolahraga apa yang bisa dilakukan. Beliau pernah nggak melakukannya, misalnya ketika buat apa yang dilakukan terkait dengan olahraga. Ajak ke jalan tua dan berjemur. Karena berjemur itu secara fisik kan menambah ininya ya, kesehatan tulangnya. Ya seperti anak-anak kan, anak-anak kan juga berjemur gitu. Cuma jangan sampai di atas jam 10 malah pingsan gitu. Apalagi panas terik itu maunya menolong malah menyakiti. Maksud nanti berbaik hati malah pingsan gitu. Oh. Menyediakan pakaian yang pantas dan bersih. Nah ini penting. Pakaian yang bersih, banyak yang tidak dipedulikan. Padahal murah loh. Pakaian kacang-kacang dan murah. Ada yang mahal. Kenapa gitu? Tahu kenapa pakaian lansia itu murah? Karena tidak lagi memperhatikan bagus atau tidak. Kalau masih kayak kita kan, masih dengan bergaya. Untuk lansia mana yang mau jadi tidak perlu ya sampai harganya mahal. Orang kadang-kadang masih robek aja dipakai udah ngajak makan. Tapi jangan sampai itulah, jangan sampai kacamata di belakang kan. Baju, celana, berapa sih paling 20-30 sih itu lansia ngomong. Olahraga, berapa sih?
30, 35, pokoknya beli 100.000 sudah. Nah, dalam perubahan ya. Gitu. Kita nggak kepikiran dan itu. Menghasilkan keluarga usaha ini pasti yang sudah ada. Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri rahasia. Nah ini mungkin nggak gitu sih, kadang-kadang tidak mendapat perhatian hubungan suami istri rahasia. Walaupun sudah rahasia, kadang mereka sering menunjukkan. Saya pernah soalnya neneknya dengan kakek itu dipisahkan, ternyata kakeknya dadongnya mana? Dadong jalan gitu kan? Ternyata bisa merindukan pasangan juga. Ya namanya manusia kan karakter yang alaminya. Ya sebaiknya kalau itu jangan dipisahkan. Biarkan mereka bersama. Karena itu kan lebih merasa lebih membahagiakan. Ya kalau mbok itu dipisahkan dengan suami kan? Kan tahu. Kok dingin ya gitu. Tapi saya nggak mau bilang kita hilang yang satu memberikan kegiatan yang merangsang memori daya ingat seperti membaca, kan membaca saja nggak tahu apalagi disuruh membaca. Ya setidaknya hal-hal yang ini kita bantu. Misalnya dia mau nyabit, ya kita bantu sabitnya biar lebih tajam gitu. Misalnya pengen keluar, memberi kesempatan untuk kegiatan bersama. Ini mungkin jarang diperhatikan sih kalau saya lihat. Sebenarnya lansia itu bagus diberikan kesempatan untuk berjalan. Jangan misalnya mau rame, gitu kan ada gitu kan, karena malu, karena bau gitu. Ini udah tua. Kenapa dijaga sebenarnya ini? Ketika orang banyak berinteraksi, ada yang namanya energi yang tidak dapat dicari, yang istilahnya energi prana. Kita pernah juga energi prana. Kita sebenarnya tidak hanya ada yang namanya guru dan kasat mata. Ketika orang bahagia berinteraksi dengan orang lain, itu akan dilihat maka orang yang merasa sedih, orang lain juga merasa sedih. Nah itulah ketika berinteraksi rahasia berinteraksi dengan orang lain yang merasa bahagia bisa membantu membuat lansia ini merasa bahagia. Ini mungkin ya agak untuk memahami manusia karena itu kita kasat mata energi ini namanya disebut badan energi. Makanya ada orang yang jelek tetapi kelihatan cantik, itu sebenarnya badan energinya bersih, perilakunya baik, menarik. Kalau tenang itu sebenarnya yang menarik itu energinya yang memancarkan kebahagiaan. Biasanya orang-orang itu dia perilakunya baik. Orang yang sifatnya jelek walaupun dia bersih gitu kan, kita merasa apa ya, merasa tidak nyaman. Itu efek dari badan energi kita. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Sama soalnya. Ya, mungkin hanya segitu yang bisa sampaikan. Mungkin kedepannya nanti bisa kumpul lagi bahas tentang yang lain. Kalau dulu kan perlindungan anak itu mudah-mudahan sih sudah ada yang anak terlantar. Tapi dia sedih sih kalau ada yang meninggal dulu itu sebenarnya pasti ada hal yang salah dalam tindakan sampai orang. Ya kita sih memang memahami itu. Nah untuk itu ya mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan yang sampaikan, karena tadi yang awal ini
semua ada santun kubat yang belum dia data dia akan datang. Ya,